kita akan belajar bagaimana untuk menumbuhkan kasih kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Dialah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup bangkitkan pengharapan kita. Dialah Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian kita, Tuhan yang perkasa. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah hidup di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. 1 bulan lagi kami lewati, itu karena anugerah-Mu yang ada di dalam setiap hidup kami. Kiranya bulan ini, bulan yang baru ini menjadi bulan yang penuh pengharapan, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau melawat setiap hati kami agar dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dengan Apa Akan Ku Balas.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, Life Without Love. Hidup tanpa cinta, hidup tanpa kasih. Dasar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, di awal Perang Dunia Kedua, seorang ahli psikologi yang sangat terkenal, Dr. Rene Spinch, melakukan penelitian terhadap bayi-bayi yang ada di panti asuhan. Bayi-bayi itu dibagi dalam 2 kelompok dan mereka mendapat kebutuhan yang sama, diberi makan, dimandikan, dan juga dibersihkan. Hanya bedanya, satu kelompok bayi setiap hari dipeluk, dicium, dan diperhatikan, ya, mereka dicintai. Sedangkan satu kelompok bayi yang lainnya tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang penuh. Hasilnya, kelompok bayi-bayi yang dicintai, yang diperhatikan setiap hari, itu mengalami pertumbuhan yang sehat. Bahkan kalau mereka sakit, mereka cepat pulih dari penyakitnya. Sedangkan bayi-bayi yang tidak dicintai, mereka tidak bertumbuh dengan baik dan rentan mengalami sakit penyakit. Akhirnya penelitian ini dihentikan karena membahayakan perkembangan jiwa bayi-bayi yang tidak mendapatkan kasih sayang. Saudara, penelitian Dr. Rene Spinch ini menyatakan satu kebenaran Alkitab, bahwa kebutuhan manusia yang paling penting, kebutuhan manusia yang paling mendalam adalah kebutuhan akan cinta kasih. Saudara, manusia masih dapat bertahan hidup tanpa uang. Manusia masih bisa bertahan hidup tanpa kekayaan, tanpa kesuksesan. Tetapi manusia tidak dapat bertahan tanpa cinta kasih. Itu sebabnya kita melihat banyak orang yang berhasil mencapai kesuksesan, memiliki segalanya, mereka memiliki harta, memiliki kekayaan, kesuksesan, namun ketika mereka tidak memiliki kasih, dalam hati mereka, dalam hidup mereka tidak ada cinta, semua pencapaian mereka serasa hampa dan kosong. Seorang penyanyi pop terkenal Michael Jackson menyatakan bahwa hidupnya sangat tidak bahagia dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan overdosis obat penenang. Aktris legendaris Marilyn Monroe memiliki kehidupan yang menyedihkan. Sekalipun Marilyn akhirnya menjadi bintang besar, tenar dan sukses, tetapi hidupnya tidak bahagia. Karena sejak kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang dan tidak pernah diperlakukan baik oleh orang tua angkatnya. Maka di puncak kejayaannya, Marilyn Monroe merasa hampa dan kosong karena tidak memiliki kasih dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Seorang artis Korea yang bernama Lee Eun-ju, sebelum mengakhiri hidupnya, dia mengatakan satu kalimat, "Saya hidup, tapi saya merasa tidak hidup." Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kesegambaran manusia dengan Allah ini adalah manusia memiliki kasih, manusia adalah makhluk yang love and to be loved. Manusia adalah makhluk yang mencintai dan harus dicintai. Mengapa saudara? Karena Allah yang menciptakan kita di dalam kesegambarannya adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, sebab Allah adalah kasih. Tetapi sayang sekali, di dalam Kejadian pasal 3, Alkitab menyatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan sejak kejatuhan manusia itu, maka manusia kehilangan kasih yang sejati. Cinta dalam diri manusia mengalami degradasi dan kemerosotan yang luar biasa. Kita tidak dapat lagi menemukan kasih yang sejati, kasih yang murni. Dan kita kehilangan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini banyak di antara kita yang mungkin merasa tidak dicintai dan mengalami kekurangan kasih atau defisit kasih di dalam hati kita. Banyak orang kurang mendapat kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Sering mendapat perlakuan kasar dari keluarganya. Atau juga mungkin kurang mendapat perhatian dari teman-temannya. Dan dia merasa tidak ada orang yang mencintainya. Nah saudara,
kekurangan kasih ini, defisit kasih inilah yang membuat orang itu mudah membenci, mudah sakit hati, tersinggung, dan bahkan akhirnya kita tidak menghargai diri kita sendiri. Saudara-saudara, ketika seseorang kekurangan kasih, defisit kasih, maka seseorang itu akan sangat mudah untuk dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Karena itu bagaimana kita menemukan kasih yang sejati itu, kasih yang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, manusia tidak dapat atau tidak bisa menemukan kasih yang sejati, kasih yang murni itu di dalam dunia. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara, kita harus menerima kasih dari Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 firman Tuhan menyatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa kasih yang sejati itu hanya ada di dalam pribadi Allah. Maka firman Tuhan katakan apa? Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kalau engkau mau mencari dan menemukan kasih yang sejati, engkau tidak akan menemukannya di dalam dunia ini. Tetapi engkau hanya bisa menemukannya di dalam diri Allah yang adalah kasih adanya. Saudara, ingat, selama manusia belum mengenal dan belum menerima pribadi Allah di dalam hidupnya, selama itu kita tidak akan mengenal dan mengalami kasih yang sejati. Karena kasih yang sejati itu hanya di dalam diri Allah. Saudara, kalau engkau saat ini merasa kekurangan kasih, atau hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, dan kita merasa tidak ada orang yang mencintai kita, bahkan dunia menolak kita. Saudara, ingatlah firman Tuhan, ada pribadi yang sangat mengasihi engkau dan menerima engkau apa adanya. Dan pribadi itu adalah Tuhan Allah. Kasih Tuhan yang besar itu mampu memenuhi seluruh kerinduan hatimu, sehingga kasih di dalam hatimu menjadi penuh. Sekalipun ada begitu banyak traumatis masa lalu, sakit hati, luka batin, dan sebagainya yang mungkin engkau bawa sampai saat ini karena masa lalu yang tidak nyaman dan tidak enak. Tetapi ketika kasih Tuhan itu engkau terima dan memenuhi hatimu, maka semua kebencian, semua sakit hati itu akan hilang karena sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saudara-saudara, maka Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, hal pertama supaya kita bisa menikmati dan merasakan kasih sejati, terimalah kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kita di dalam hati kita. Yang kedua saudara, kita harus membagikan kasih itu kepada banyak orang. 1 Timotius 4 ayat 11 ayat selanjutnya menyatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Firman Tuhan mengajar kita, setelah kita menerima kasih Tuhan, setelah kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, maka kasih itu harus kita bagikan. Harus kita share kepada banyak orang. Harus kita bagikan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, atau mungkin kepada teman-teman kita. Mengapa saudara? Karena di dalam Kidung Agung 8 ayat 6, cinta kasih itu digambarkan seperti api. Saudara-saudara, api yang kecil, kalau disimpan maka api itu akan tetap kecil dan mungkin lama-lama akan redup dan mati. Tetapi api yang kecil itu, kalau dibagikan kepada orang lain, di-share kepada orang lain, maka api yang kecil itu akan semakin banyak, semakin membesar, dan semakin terang. Saudara, kalau cinta itu digambarkan seperti api, itu berarti apa? Semakin kasih itu kita simpan, dan kita tidak mau mengasihi orang lain, maka kasih di dalam diri kita akan semakin mengecil. Dan lama-kelamaan, kasih itu akan bisa hilang di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, ketika engkau merasa tidak dikasihi, terima kasih Tuhan dan kemudian bagikan kasih itu kepada banyak orang. Karena semakin kasih itu dibagikan, di-share, maka kasih di dalam hatimu akan semakin membesar dan akan semakin memenuhi hatimu. Dan kau akan mengalami kepenuhan kasih
dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis buku Kristen yang bernama Josh McDowell dibesarkan dari keluarga yang sangat tidak harmonis. Ayahnya seorang pemabuk dan sering memukul ibunya. Dan karena mereka tinggal di kota kecil, semua warga di kota itu sangat mengenal siapa ayah mereka. Sehingga Josh McDowell tumbuh dengan penuh kebencian. Dia benci kepada dirinya, dia benci kepada teman-temannya. Dan orang yang paling dia benci adalah ayahnya sendiri. Saudara, bahkan begitu bencinya dia dengan ayahnya, ketika dia semakin dewasa, dia begitu malu punya ayah seperti itu. Dan kalau ada tamu datang ke rumahnya, Josh McDowell membawa ayahnya ke peternakan dan mengikat ayahnya di sana. Karena dia begitu malu dengan tamu-tamu yang hadir ke rumahnya. Saudara, mobil ayahnya disingkirkan supaya para tamu tidak dapat bertemu dengan ayahnya dan mengira ayahnya tidak ada di rumah. Begitulah kebencian McDowell kepada ayahnya. Sampai suatu kali saudara, ketika dia mendengarkan satu firman Tuhan tentang kasih Tuhan. Pada saat itu Josh McDowell hatinya tersentuh. Dan di momen itu dia menerima kasih Tuhan yang luar biasa besar itu. Dan saudara tahu, ketika Josh McDowell menerima kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu memenuhi seluruh hatinya, maka seluruh kebencian, kemarahan, dan sakit hati kepada ayahnya tiba-tiba hilang. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Segera dia pulang ke rumah. Dan ketika dia melihat ayah orang yang paling dibencinya, tiba-tiba dia peluk ayahnya. Dan dia mengatakan, I love you, Daddy. Saudara, ayahnya begitu kaget. Dan beberapa waktu kemudian ayahnya bertanya, Nak, kenapa engkau akhirnya bisa menerima ayah dan mengasihi ayah? Josh McDowell berkata, karena aku telah menerima kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itulah yang mendorong dan mendesak aku untuk bisa menerima dan mengasihi ayah apa adanya. Saudara, ayah dan anak ini akhirnya berpelukan dan mereka kembali hidup dalam damai. Saudara-saudara, itulah keajaiban dan keagungan kasih. Seperti yang dikatakan Dr. Karl Menninger, love cure people, both the ones who give it and the ones who receive it. Kasih itu menyembuhkan, cinta itu memulihkan. Baik orang yang memberikan kasih itu maupun orang yang menerima kasih itu. Saudara-saudara, terimalah kasih Tuhan dan bagikan kasih itu kepada sebanyak mungkin orang supaya hatimu dipenuhi oleh kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Allah yang mau mengasihi kami sekalipun kami mungkin tidak mengasihi Engkau. Allah yang mau menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu. Dan lewat kematian Tuhan Yesus, kami semua diterima, diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang sejati, yang murni itu boleh kami terima dalam hati kami yang paling dalam. Karena kami membutuhkan kasih yang murni itu, kasih yang sejati itu. Dan biarlah setelah kami menerima kasih-Mu Tuhan, kami boleh membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya lewat hidup kami, mereka boleh merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang kami bagikan. Mampukan kami sebagai pembawa-pembawa kasih-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih Setiamu. Kebaikan
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Life Without Love, hidup tanpa kasih. Saudara-saudara, dari firman Tuhan kita belajar, kita harus menerima dan menemukan kasih dalam diri Allah, yaitu menerima Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, supaya kasih Tuhan memenuhi seluruh hidup kita. Saudara-saudara, dasar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Minggu depan, minggu kedua, kita akan mengadakan ibadah English Service. Karena saudara-saudara, mari kita mengikuti ibadah English Service pada minggu yang akan datang. Sampai jumpa minggu depan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.